Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wa muhammadur rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu ismuha wa ismu man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai kepada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya Al-Qur'an telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkumpulnya kita di masjid ini, tentunya kita sudah punya niat li'i'la'i kalimatillah. Dari rumah kita sudah makan, kita sudah buka, kita sudah berdoa, pergi dari rumah dan kita sampai di masjid dengan nawaitu Allahumma ftahli abwaba rahmatik, dan niat untuk iktikaf di masjid, niat untuk melaksanakan sholat isya dan tentunya sholat tarawih. Kenapa kita bertemu dan berkumpul? Apa yang memanggil kita? Apa yang menjadikan sehingga kita senang datang di masjid? Tentunya ini berkah bulan Ramadan. Hadirin jamaah masjid sholat isya dan tarawih Masjid Al-Furqan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tarawih ini sesungguhnya sholat sunnah, tetapi punya nilai yang lebih dari sholat-sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah tarawih ini tentunya dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Betapa senangnya kita menyambut kedatangan bulan Ramadan dan kita menyiapkan diri untuk selalu beribadah, memperbanyak berzikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak sedekah kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Demi kemuliaan bulan Ramadan inilah, maka banyak hal-hal yang positif yang kita lakukan, baik di lingkungan kita, keluarga, di lingkungan tetangga, masyarakat, dan di lingkungan yang lebih luas, yaitu kaum muslimin. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di zaman yang sedang terjadi musibah secara nasional ini, tentunya kita berharap, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan dari bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkat penyakit yang mendera seluruh umat manusia yang berupa COVID-19. Amin. Allahumma ya rabbal alamin.
Tidaklah Allah mencoba suatu kaum kecuali kaum itu bisa dan sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Namun cobaan dari Allah SWT, tentunya takdir dari suatu penyakit ini harus ada kebersamaan atau kesertaan dari manusia itu sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Karena Allah tidak akan merubah nasib dari suatu kaum, baik nasib yang standar atau yang baik, kecuali kaum itu sendiri yang memperbaikinya. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini tentunya dengan menjaga kesehatan dari kita ke rumah, membawa alat sholat kita masing-masing, membawa sajadah masing-masing, membawa sanitizer masing-masing, dan juga memerawat dari apa yang kita bawa. Jangan sampai karena ibadah di bulan Ramadan ini ada hal-hal yang niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa tempat terjadi kehilangan kendaraan, motor, mobil, padahal niatnya dari rumah ke masjid adalah untuk beribadah. Tentunya kalau ada sampai niatnya bukan karena Allah, ini akan sangat dimurkainya. Oleh karena itu jamaah sholat Isya dan tarawih Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita selalu bersama-sama secara ikhlas lillahi ta'ala, karena Allah SWT kita melakukan ibadah, kita melakukan hal-hal yang diminta Allah, yang diminta. Karena ibadah itu tentunya bukan untuk Allah. Ibadah itu hanya perintah Allah dan manfaatnya bukan untuk Allah, tetapi untuk kita sendiri sebagai manusia. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan dari bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk bertakwa kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah SWT. Jadi nawaitu kita, beribadahnya kita bukan karena kemauan nafsu kita, bukan karena permohonan, permintaan, harapan, anjuran dari saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, kiai kita, ulama kita, tetapi memang ibadah itu semata-mata karena panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya puasa ini merupakan puasa, di 2 tahun ini merupakan puasa yang tidak sederhana. Kalau tahun kemarin pemerintah masih gamang, ada yang masjid tidak boleh melaksanakan puasa karena zona merah, tetapi sekarang hanya zona yang kuning dan hijau yang boleh kita laksanakan. Beberapa tempat di Jakarta banyak yang masih ditutup. Kita lihat di televisi, di masjid yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia, masjid yang terbesar se-Asia Tenggara pun tidak penuh jamaahnya, karena memang ada musibah dan yang harus kita waspadai bersama-sama. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita alhamdulillah di Sekarjaya ini, khususnya di Masjid Al-Furqan ini, kita diberi kesempatan, diberi aturan-aturan sehingga bisa kita kumpul dalam melaksanakan ibadah ini. Oleh karena itu, marilah kita taati aturan dengan baik. Kita tidak ingin mengharapkan ada kita atau kawan kita atau saudara kita yang terkena dari COVID ini. Mudah-mudahan dijauhkan dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bulan yang mulia ini kita tunaikan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keberkahan, dengan penuh keimanan,
Jadi kita tidak hanya membatasi dalam hal-hal ibadah, namun juga dalam hal muamalah. Ibadah kita lakukan melebihi dari bulan-bulan biasanya. Kalau bulan biasanya kita sholat fardu, mungkin ini ditambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Kalau di bulan-bulan biasa kita bersedekah, umpamanya 5.000, 10.000, mungkin di bulan puasa karena keberkahan ini kita bersedekah lebih dari yang kita berikan di bulan-bulan yang lain. Di bulan inilah tentu keberkahan Allah diturunkan kepada seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Kita merasakan kedamaian hati kita, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita bisa beribadah bukan hanya di Masjid Al-Furqan ini, tapi kita bisa menunaikan ibadah di masjid yang diturunkan oleh Allah melalui dibangun oleh Nabi Ibrahim dan disempurnakan di Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Makkah Al-Mukarramah. Namun karena ibadah di sana bukan hanya ibadah berupa badan, tetapi juga berupa keuangan, maka Nabi memberi pilihan, sholatlah selama 40 waktu di masjid setempat, itu pahalanya sama dengan pahala sholat di Masjidil Haram. Itu untuk orang-orang yang memang pengen ibadah tetapi terhalang oleh kemampuan keuangan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa ke sana karena niat kita bersama-sama, dan juga kita bisa niatkan. Pada akhirnya nanti kita semoga diikut sertakan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya ilal akhirah. Kita termasuk tergolong orang yang dikategorikan di dalam Al-Qur'an yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampunannya, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.